halaman 61. Halaman 61, faedah yang ke-130. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bibarakati ulumihi wa bikum fid dharain, amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu wa bihi ilaihi qala haddatsana wa fil isra'iliyati anna aliman kana yudillun nasa bibid'atihi thumma taba wa amila sholihan fa awhallahu ta'ala ila nabiyyihim kullahu law kana dzambuka fima baini wa bainaka la ghafartuhu laka lakin kaifa biman adlaltahu min ibadihi fa adkhaltahumun nara. Faidah yang ke-130. Wabil Israiliyati, dan di masa Israiliyat, umat sebelum Nabi kita, anna aliman, bahwa seorang yang alim, kana yudillun nasa bibid'atihi, adalah ia menyesatkan manusia dengan bid'ahnya. Tsummataba wa amila sholihan, lalu dia bertaubat dan beramal soleh. Ada orang alim yang gampang membid'ah-bid'ahkan orang, menyesat-nyesatkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Akhirnya dia taubat dari hal itu. Dia beramal soleh, benar-benar bertaubat, meninggalkan tuh yang selama ini dia yakini, yaitu mudah menyesatkan orang, mengkafirkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang. Berarti dari dulu sampai sekarang masih ada yang model begitu ya. Jadi gak perlu heran ya. Lalu orang itu taubat, beramal soleh. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyihi, maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada nabinya. Kullahu, katakan kepadanya, laukana dambuka fima baini wa bainaka la ghafartuhu, jika adalah dosamu itu terjadi antara diriku dan dirimu, niscaya aku akan mengampuninya. Laukana dzambuka, seandainya adalah dosamu, jika adalah dosamu, fima baini wa bainaka, terjadi antara diriku dan dirimu, la ghafartuhu laka, niscaya aku akan mengampuninya untukmu. Lakin, akan tetapi, kaifa biman adlaltahu min ibadi fa adkhaltahumun nara, bagaimana dengan manusia yang engkau telah menyesatkannya di antara hambaku sehingga engkau memasukkan mereka ke dalam neraka. Kalau dosa
yang terjadi antara diriku dan dirimu, kata Allah, aku ampuni dengan sebab engkau bertobat. Lalu kira-kira bagaimana dengan manusia-manusia yang engkau menyesatkan mereka dengan ajaranmu, dia meninggal dunia sehingga mereka masuk ke dalam neraka? Yang mau tanggung jawab siapa? Mereka masuk ke dalam neraka karena menjalankan ajaranmu, karena mengikuti perintah-perintahmu. Ini bid'ah, ini sesat, ini neraka. Akhirnya orang yang mendengar ajaranmu ikut-ikutan ngamalin apa yang kau ajarkan, yaitu nyesatin orang, ngapirin orang, bid'ah-bid'ahin orang. Lalu dia meninggal dunia, masuk ke dalam neraka. Dia masuk ke dalam neraka karena menjalankan ajaranmu. Kalau dosamu, aku maafkan. Pertanyaannya, siapa yang tanggung jawab sama orang yang udah masuk neraka ini? Begitu kata Allah. (131) An-naumu ala arba'ati anha'a. Tidur itu ada 4 macam. Yang pertama, fanaumun alal qofa. Tidur di atas tengkuknya. Tidur di atas tengkuk. Wahuwa naumul anbiya'i alaihimus salatu wassalamu. Inilah tidurnya para nabi alaihimus salatu wassalamu. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Mereka merenungi dalam penciptaan langit dan bumi. Naubun alal qofa. Tidur atas tengkuk. Pandangan mata melihat ke atas. Tidur model begini tidurnya para nabi. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Mereka merenungi dalam penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, wa naumun alal yamini. Tidur atas lambung yang kanan. Wa huwa naumul ulama'i wal ubadi. Inilah tidurnya para ulama dan ahli ibadah. Lambung kanan di bawah, miring. Nah ini tidur lambung kanan di bawah, naumul ulama wal ubad. Tidurnya para ulama dan ahli ibadah. Yang ketiga, wa naumun ala shimali. Tidur atas lambung yang kiri, lambung kiri di bawah. Wa huwa naumul muluki. Inilah tidurnya raja-raja. Lihat mihim to'amahum. Untuk melunakkan makanan di perutnya. Yang keempat, wa naumun alal wajhi. Tidur di atas wajahnya, tengkurap. Tengkurap. Mukanya dihadapin ke bawah. Wa huwa naumus syayatini. Inilah tidurnya setan. Tidur tengkurap, tidurnya setan. Kalau tidur di atas tengkuk, tidurnya para nabi. Tidur atas lambung yang kanan, tidurnya para ulama dan ahli ibadah. Tidur atas lambung yang kiri, tidurnya raja-raja. Tidur tengkurap, tidurnya setan. 132. Man aroda. Barang siapa yang ingin an la yahtalima fi naumihi, agar tidak ihtilam
di dalam tidurnya. Ihtilam itu mimpi basah. Barang siapa yang ingin tidak ihtilam pada tidurnya, nggak mimpi basah waktu tidur, karena orang kalau ihtilam itu kemaluannya dimainin sama setan sehingga keluar mani. Nah, itu ihtilam. Orang yang ingin tidak ihtilam ketika tidur, falyaktub fi sadrihi, maka tulislah di dadanya Umar bin Khattabi, Umar bin Khattab, tulis di dadanya Umar bin Khattab. Wala yushtaratu an yaktuba bil qalami, dan tidak disyaratkan bahwa ia menulisnya dengan pulpen. Bal yakfi binahwi usbu'in, bahkan cukup dengan seumpama jari tangannya, pakai jari tangan aja. Umar bin Khattab. Orang yang melakukan itu sebelum tidur, maka selama dia tidur dijaga, tidak akan digoda oleh bangsa setan, dan tidak akan ihtilam selama dia tidur. Wa annal junuba, dan bahwa orang yang junub, ida arodan nauma au nahwahu, apabila ia hendak tidur atau seumpamanya, walam yatawaddo, dan tiada ia berwudu, yatayammama, maka bertayamumlah, walau minal jidari, walaupun dari tembok. Inda Abi Hanifah, menurut Al-Imam Abu Hanifah. Orang yang junub, dia mau tidur namun dia malas untuk berwudu, maka bertayamum aja walaupun dari tembok. Ini pendapat ini diajarkan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian min khawwasil basmalati, di antara keutamaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, anna mantalaha indan naumi, bahwa barang siapa yang membacanya ketika tidur, ihda wa isrina marratan, sebanyak 21 kali, amina tilkal lailati minasyaitoni, maka aman di malam itu dari godaan setan. Wa min mautil fujiati, dan dari kematian yang mendadak. Wa amina baituhu minas sarikoti, dan aman rumahnya dari pencurian. Kalau dia mau tidur, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali? 21 kali. Dapat dia 3 keamanan. Yang pertama, amina tilkal lailatu minasyaitoni, aman di malam itu dari godaan setan. Yang kedua, wamin mautil fujiati, aman dari kematian yang mendadak. Yang ketiga, wa amina baituhu minas sarikoti, aman rumahnya dari pencurian. Jadi gak bakal masuk pencuri, karena pencuri tahu di rumahnya kagak ada apa-apaan. (133) Waroda fi ayatil kursi, telah menjelaskan tentang ayat kursi,
annaha sayyidu ayil Qur'ani, bahwasannya ia adalah pemimpin ayat-ayat Al-Quran. Segala sesuatu memiliki pemimpin, maka pemimpin ayat Al-Quran adalah ayat kursi. Wa anna man qara'aha, dan bahwa barang siapa yang membacanya ba'da kulli sholatin maktubatin, setelah selesai setiap sholat yang fardu, lam yakun bainahu wa baina dukhulil jannati illa an yamuta, maka tidak ada penghalang antara dirinya dan antara masuk ke dalam sorga kecuali adalah kematian. Wa anna man qara'aha indan naumi, dan bahwa orang yang membaca ayat kursi ketika tidur, lam yakrubhu syaitanun hatta yusbiha, maka tidak akan mendekatinya bangsa setan sampai pagi. Pemimpin ayat-ayat Al-Quran adalah ayat kursi. Maka siapapun orang yang senantiasa membaca ayat kursi setelah selesai mengerjakan sholat yang fardu, maka tidak ada penghalang antara dirinya dan antara masuk ke dalam sorga kecuali hanya kematian. Dan bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi ketika tidur, maka tidak akan mendekatinya bangsa setan sampai pagi. 134. Ruya anna Wuhaiba binal Wardi annahu qala, diriwayatkan bahwa Wuhaib ibnul Warad bahwasannya beliau berkata, anna minad du'a illadhi la yuraddu, bahwa diantara doa-doa yang tidak akan tertolak, an yusalliyal abdu fintai asyrota rok'atan, yaitu seseorang sholat 12 rakaat. Niatnya usolli sunnah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 6 kali 12 rakaat. Yaqra'u fi kulli rakaatin, dia baca pada tiap-tiap 1 rakaat bi Fatihatil Kitabi wa ayatil kursi wa qul huwallahu ahad. Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, kulhu 1 kali. Gampang gak tuh? Niatnya usolli sunnah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 6 kali 12 rakaat. Tiap-tiap rakaat Fatihah sekali, ayat kursi sekali, kulhu sekali. Fa'ida faragha qala, apabila telah selesai maka ia baca doa ini. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi labisal izza wa qala bih. Subhanalladzi ta'attafa bil majdi wa takarrama bih. Subhana bil izzi wal karami. Subhana bil tauli as'aluka
as'aluka bima'aqidil izzi bima'aqidil izzi min arsyika min arsyika wa muntahar rahmati wa muntahar rahmati min kitabika min kitabika wa bismikal a'zami wa bismikal a'zami wa jaddikal a'la wa jaddikal a'la wa bikalimatika tammatil ammati wa bikalimatika tammatil ammati allati allati la yujawizuhunna la yujawizuhunna barrun barrun wala fajirun wala fajirun antusalliya an tusalli ala sayyidina ala sayyidina Muhammadin Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. sayyidina Muhammad. Udah selesai, thumma yas'alu hajatahu, lalu dia meminta akan hajatnya. Habis baca itu doa apa saja? Ya Allah, kawin ya Allah, ya Allah, orang-orang udah pada kawin ya Allah. Sumpah mah begitu. Allati la maksiyata fiha, yang tiada mengandung kemaksiatan di dalamnya. Fayujabu insyaallahu azza wa jalla, maka pasti akan dikabulkan insyaallahu ta'ala azza wa jalla. Qala, beliau berkata, balagona annahu yuqalu, telah sampai berita bahwasannya dikatakan, la tu'allimuha lisupahaikum, jangan kau ajarkan doa ini kepada orang-orang bodoh di antara kalian. Fayata'awanu biha ala maksiyatillahi azza wa jalla, sehingga mereka akan saling membantu dengannya atas kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla. Saking manjurnya ini doa, jangan sembarangan diajari, karena khawatir orang bodoh nanti menyalahgunakan doa ini buat yang kagak-kagak. Makanya ini rahasia kita doang ini, jangan bilang-bilang sama yang lain. Lihat doanya. Subhanalladzi labisal izza wa qala bih, subhanalladzi ta'attafa bil majdi wa takarrama bih, subhana bil izzi wal karami, subhana dit tauli as'aluka bima'aqidil izzi min arsyika wa muntahar rahmati min kitabika wa bismikal a'zami wa jaddikal a'la wa bikalimatika tammatil ammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun antusalliya ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Caranya, sholat sunnah 12 rakaat, usolli sholat sunnah atau usolli sunnah. Tiap-tiap rakaat Fatihah sekali, ayat kursi sekali, kulhu sekali, sama semuanya. Rakaat yang kedua sama, terus semuanya sama. Udah selesai sholat, baca doa ini. Udah selesai doa, minta apa yang menjadi hajatnya. Selama tidak mengandung kemaksiatan di dalamnya, ayujabu insyaallahu azza wa jalla, maka pasti akan dikabulkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah pertemukan kita dengan Ramadan bilutfin wa khairin wa afiyah. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
Jamaah yang dimuliakan Allah, ketua kita tadi menginfokan bahwa Majelis Taklim Remis insya Allah tawakufannya tanggal 6 Maret bareng dengan Taklim Habib Hud. Jadi masih ada sekitar 3 kali pertemuan lagi ya. Jadi kita ngaji terus ini, masih ada 3 kali pertemuan. Nanti tawakufannya bareng dengan tawakufannya Habib Hud tanggal 6 Maret. Kita jawab insya Allah. Kemudian bahwa seperti biasa di bulan Ramadan Majelis Taklim Al-Qiraah itu mengadakan taklim di setiap habis Ramadan, di setiap habis taraweh jam setengah 10 malam ngaji pasaran. Insya Allah sudah disiapkan 4 kitab yang akan kita hatamkan, kurang lebihnya antara 10 sampai 15 hari. Bagi Majelis Taklim Remis yang ingin berpartisipasi dan ikut taklim pasaran Ramadan di Majelis Taklim Al-Qiraah bisa menghubungi ketua kita Abang Zulfikar. Jadi waktunya itu mulai jam setengah 10 sampai selesai. Sudah biasa Majelis Taklim Remis sudah beberapa tahun selalu berpartisipasi dan ikut serta dalam mensyiarkan taklim ngaji pasaran di Majelis Taklim Al-Qiraah. Mudah-mudahan tahun ini semakin bertambah. Ya, kita jawab insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qadimal Ihsan, Ya Daimal Ma'ruf, Ya Kathiral Khair, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bi lutfin wa khairin wa afiyah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi bijahil anbiya